Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol. Menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Iya, benar. Mereka bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Anak-anak, pasti ada yang sudah, ada juga yang belum pernah bermain perahu kertas. Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Anak-anak, yuk kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud dengan nada dasar Do sama dengan F, birama 3/4 dan tempo sedang. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Wah, kalian hebat, sudah bisa menyanyikan lagu Berdayung. Apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan? Isi lagu tersebut menceritakan perahuku yang terus melaju walau angin datang, meluncur di air biru walaupun angin bertiup kencang, dan terus melaju ke tempat yang aku tuju. Bagaimana cara kamu menyanyikannya? Cara menyanyikannya adalah dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu. Apa itu nada? Yuk kita cari tahu. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan.
Perhatikan panjang pendek nada berikut. Pertama, nada dua ketuk. Pada nada dua ketuk terdapat satu titik di belakang not angka, atau terdapat garis di atas not angkanya. Perhatikan gambar berikut. Pada not angka 7 atau si dan 6 atau la, di belakangnya ada satu buah titik. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk, seperti sila. Nada satu ketuk tidak terdapat titik atau garis di atasnya, seperti not angka pada gambar berikut. Tidak ada titik atau garis di atasnya. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Kita jawab bersama ya nak. Kita beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk yang memiliki satu buah titik di belakangnya. Nah, yang tidak memiliki titik atau garis di atasnya berarti nada satu ketuk. Kita beri tanda setengah lingkaran. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah, iya pintar, kertas, baskom, dan air. 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Cara memainkannya adalah perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Beni ditambah perahu Tiur ditambah perahu ayah. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Sekarang mari kita rubah bentuk penjumlahan tersebut ke dalam bentuk perkalian. Caranya adalah kita hitung ada berapa kelompok perahu. Iya benar, ada 3. Kita tulis 3. Lalu tiap kelompok ada berapa perahu? Iya pintar, ada 2 perahu. Kita tulis dikali 2, sehingga bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Yuk kita latihan soal lagi. Ada 3 perahu biru dan 3 perahu merah. Kita bisa tulis 3 ditambah 3 sama dengan, iya, 6. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ada berapa kelompok perahu pada
pada gambar? Iya, pintar. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok biru dan kelompok merah. Kita tulis 2. Sekarang ada berapa perahu tiap kelompok? Iya, pintar. Ada 3 perahu. Kita tulis dikali 3. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Kita tulis jumlah perahu pada tiap kelompok, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Jumlah kelompok perahu pada gambar ada? Iya, betul, ada 3. Kita tulis 3. Lalu jumlah perahu pada tiap kelompok adalah? Iya, betul, 1. Kita tulis 1. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1 sama dengan? Iya, betul, 3. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah ada 2 kelompok. Jadi kita tulis 2. Lalu tiap kelompok ada 5 anak. Berarti dikali 5. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 5. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. 2 dikali 5 artinya angka 5 dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali. Sehingga 2 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Anak-anak, jadi bisa kita simpulkan perkalian merupakan penjumlahan berulang. Anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Anak-anak, yuk kita baca percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Nah, itu tadi percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Iya, pintar. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Apa itu simpai? Yuk kita cari tahu. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran.
Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu simpai? Pasti kalian pernah memainkannya. Bagi yang belum, coba ya untuk memainkannya, karena bermain simpai itu menyenangkan, apalagi dimainkan bersama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Kita jawab bersama ya nak. 1. Apakah simpai itu? Iya, pintar. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. 2. Bagaimana bentuk simpai itu? Bentuk simpai adalah, iya pintar, lingkaran. 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai tersebut terbuat dari, iya benar, rotan. 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Apa yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Iya benar, Benny sedang bermain simpai. Sekarang kita baca percakapan antara Benny, Tiur, dan ibunya. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. 1. Apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Iya, pintar. Ibu mengingatkan Benny dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan ibu adalah Benny keberatan karena masih ingin berlatih memainkan simpainya. Namun pada akhirnya Benny menuruti nasihat ibu. 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena menyebabkan hidup tidak teratur dan kewajiban kita yang lain akan terlupakan. Misalnya belajar atau membantu orang tua akan ditinggalkan. 4. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur. Misalnya lupa waktu makan, mandi, atau belajar. 5. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain: 1. Tidak boleh curang. 2.
Bermain dengan sportif. 3. Tidak bermusuhan satu sama lain. 4. Adil. Nah, itu contoh aturan dalam bermain. Anak-anak, tidak boleh lupa waktu ketika bermain adalah salah satu contoh aturan yang perlu kita terapkan di rumah. Sekarang, Ibu akan menyebutkan contoh aturan lain yang berlaku di rumah, seperti menghormati kedua orang tua, mematuhi perintah orang tua, membantu menjaga kebersihan rumah, meminta izin apabila bepergian. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Warnanya, kalian isi warna simpai yang kalian punya. Misalnya, coklat. Bentuknya, bentuk simpai adalah lingkaran. Permukaan simpai, permukaannya halus. Kegunaannya, benar, untuk bermain dan berolahraga. Kemudian, amatilah benda-benda di sekitarmu. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut. Anak-anak, yuk kita tulis nama-nama benda yang bentuknya menyerupai simpai. 1. Iya pintar, gelang. 2. Iya pintar, cincin. 3. Iya, karet gelang. 4. Iya, donat. 5. Iya pintar, ban sepeda. Wah, kalian hebat, sudah bisa menyebutkan nama-nama benda yang bentuknya menyerupai simpai. Anak-anak, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan tulisan yang rapi ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, kalian tidak boleh lupa waktu dalam bermain. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.